28 Juni 1914, seorang pemuda bernama Gavrilo Princip berdiri di sudut jalan Sarajevo. Dia adalah anggota kelompok nasionalis Bosnia yang ingin merdeka dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Saat itu dia tidak sengaja berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Mobil Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, berbelok ke arahnya. Princip mengeluarkan pistolnya, menembak, dan membunuh sang Archduke. Tapi tahukah Anda, sebenarnya ini hampir tidak terjadi. Sebelumnya ada upaya pembunuhan yang gagal. Mobil Ferdinand seharusnya sudah melewati rute itu lebih cepat, tapi supirnya salah belok. Princip yang awalnya kecewa karena gagal, tiba-tiba mendapatkan kesempatan kedua. Dan kepakan sayap pertama pun terjadi. Austria-Hungaria menuntut balas, aliansi-aliansi mulai bergerak. Rusia mendukung Serbia, Jerman mendukung Austria, Prancis dan Inggris ikut terlibat. Dan sebelum kita menyadarinya, seluruh Eropa terbakar. Perang Dunia I dimulai. Tapi mari kita pause sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan ini? Bagaimana satu insiden kecil bisa memicu perang global? Pertama, kita harus memahami konteks politik Eropa saat itu. Eropa pada awal abad ke-20 adalah sebenua yang dipenuhi oleh persaingan kekuasaan, nasionalisme, dan sistem aliansi yang rumit. Austria-Hungaria adalah kekaisaran multi-etnis yang mencoba mempertahankan kekuasaannya di tengah meningkatnya gerakan nasionalis di Balkan. Yang kedua, sistem aliansi membuat konflik lokal dengan cepat meluas. Ketika Austria menyerang Serbia, Rusia sebagai pelindung Serbia ikut campur. Jerman yang bersekutu dengan Austria menyatakan perang pada Rusia. Perancis yang bersekutu dengan Rusia ikut terlibat. Dan Inggris yang memiliki perjanjian dengan Belgia akhirnya juga terjun ke medan perang. Jadi pembunuhan Franz Ferdinand bukan hanya tentang satu orang yang tewas. Ini tentang keputusan-keputusan kecil yang saling terkait yang akhirnya menciptakan badai besar. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan Jerman. Perjanjian Versailles 1919 menghukum Jerman dengan sanksi ekonomi yang sangat berat. Ekonomi Jerman hancur, rakyatnya menderita, dan di tengah keputusasaan ini muncul seorang politisi bernama Adolf Hitler. Hitler memanfaatkan kemarahan rakyat Jerman. Dia berjanji akan membangkitkan kembali kejayaan bangsa. Tapi tahukah Anda, Hitler hampir tidak pernah menjadi pemimpin. Dia pernah dipenjara setelah kudeta yang gagal. Tapi dia dibebaskan lebih awal karena dianggap tidak berbahaya. Keputusan kecil itu, membebaskan Hitler, adalah kepakan sayap yang kedua. Hitler naik ke kekuasaan, menginvasi Polandia pada 1939, dan Perang Dunia II pun dimulai. Jutaan orang tewas, Holocaust terjadi, dunia berubah selamanya. Tapi mari kita melihat lebih dalam bagaimana keputusan-keputusan kecil selama Perang Dunia I mempengaruhi jalannya Perang Dunia II. Pertama, perjanjian Versailles menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di Jerman. Sanksi ekonomi yang berat membuat rakyat Jerman merasa dihina dan terpinggirkan. Ini menciptakan tanah subur bagi ideologi ekstrim seperti Nazisme. Kedua, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia I untuk mencegah agresi negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang memperburuk situasi. Keputusan untuk tidak mengambil tindakan tegas terhadap invasi Jepang ke Manchuria atau Italia ke Ethiopia memberi sinyal bahwa agresi bisa dibiarkan. Yang ketiga, kebijakan appeasement, mencoba memenangkan Hitler dengan memberinya wilayah, justru memperkuat posisinya. Ketika Hitler menginvasi Polandia, dunia menyadari bahwa perang tidak bisa dihindari lagi. Jadi kita bisa melihat bagaimana butterfly effect tidak hanya memicu satu perang, tapi dua perang dunia. Tapi apa sebenarnya butterfly effect itu? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan dan meteorolog Edward Lorenz pada tahun 1960-an. Lorenz menemukan bahwa dalam sistem yang kompleks, perubahan kecil pada kondisi awal bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hasil akhir. Contoh sederhana,
Jika Anda mengubah satu variabel kecil dalam model cuaca, prediksi cuaca untuk minggu depan bisa berubah drastis. Ini karena sistem cuaca sangat sensitif terhadap kondisi awal. Nah, konsep ini tidak hanya berlaku untuk cuaca. Dalam sejarah, kita melihat bagaimana keputusan-keputusan kecil seperti sopir yang salah belok atau keputusan untuk membebaskan Hitler bisa memiliki dampak yang luar biasa besar. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Butterfly effect bukan tentang determinisme. Ini bukan tentang nasib yang sudah ditentukan. Ini tentang bagaimana ketidakpastian dan kompleksitas bisa membuat hasil akhir sulit diprediksi. Jadi ketika kita melihat sejarah, kita harus ingat bahwa keputusan kecil oleh individu, kelompok, atau negara bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, bahwa keputusan kecil kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Kedua, bahwa kita harus lebih sadar akan tindakan kita, karena dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tapi yang paling penting, kita harus ingat bahwa sejarah tidak ditentukan oleh peristiwa besar. Ini adalah hasil dari ribuan bahkan jutaan keputusan kecil yang saling terkait. Dan itu berarti kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Jadi, lain kali jika Anda melihat seekor kupu-kupu, ingatlah, kepakan sayapnya mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika Anda menikmatinya, subscribe channel ini dan dukung agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.